Halo, namaku Galuh Setiawati dan usiaku sudah lebih dari 50 tahun. Sejak muda aku memanjakan diriku dengan disiplin yang rapi, lari pagi mengitari alun-alun Mojosari, lalu berdiri di depan cermin sampai riasan menyatu dengan kulit dan keanggunan menempel seperti kebiasaan. Rambutku selalu tertata gelombang lembut, garis halus di sudut mata dijinakkan dengan serum, dan tubuhku dibalut gaun yang membiarkan imajinasi berjalan tanpa harus telanjang telinga tetangga. Aku menyukai siluet gaun selubung berwarna biru tua yang memeluk pinggang, belahan yang sopan di paha, dan sepasang stiletto yang bersuara ritmis di lantai teraso rumah. Di leherku, untayan mutiara warisan ibu menjadi penutup kalimat bagi kepribadianku, dingin di permukaan, hangat di inti. Harta terbesarku adalah putriku, Olivia. Ia adalah cermin diriku yang lebih muda, lebih segar, dan lebih berani tersenyum. Olivia menikah dengan Dimas, seorang pengembang perangkat lunak dari Gresik yang sopan, pekerja keras, dan selalu datang ke rumah membawa buah tangan kecil serta cerita tentang kode dan tenggat yang aku pura-pura mengerti. Sejak awal aku menghargainya, meski batinku senang pada orang yang menyimpan rahasia kecil. Dimas terlalu terbuka, pikirku, terlalu jernih hingga sulit ditebak. Namun setiap kali kami makan bersama, ada saat ketika tatapannya terseret, sekilas, hanya sekejap, ke garis leher gaunku atau lengkung pinggang yang kututup cardigan tipis. Aku menoleh ke arah piring, pura-pura tak melihat, sementara sesuatu di dalam dadaku berdenting seperti gelas kristal yang disentuh sendok. Rumah mungilku di gang dekat pasar pagi selalu rapi, vas kaca berisi melati, kain batik yang menyelimuti meja, dan foto keluarga dalam bingkai kayu jati. Semua terlihat ideal seperti halaman majalah yang sudah disetrika. Namun di sela harum kopi tubruk dan wangi minyak rambut, aku mulai mencium aroma lain, tipis, samar, seperti hujan pertama di tanah kering, pertanda akan ada musim yang bergeser. Olivia pulang semakin larut dengan alasan rapat, dan tawa Dimas terdengar lebih datar, seolah ada kata yang ia tahan di ujung lidah. Dan aku, yang selalu mengira hidup adalah susunan yang bisa kutata, mendadak merasa cermin di dinding memiliki retak yang hanya terlihat jika kau berdiri sangat dekat. Aku menyalakan lampu ruang tamu yang hangat, menata rambut dengan kebiasaan otomatis, lalu membiarkan rumah memelukku dengan aroma melati dan kopi yang tersisa sejak sore. Sejak beberapa pekan terakhir, ritme keluarga kecil kami berubah tanpa aba-aba. Olivia sering mengaku ada rapat di kantor hingga larut, dan Dimas, yang biasanya cerewet soal berita teknologi, lebih sering diam, menatap dinding seperti membaca teks tak terlihat. Aku bukan perempuan yang mudah panik, tetapi naluri yang menuntunku melewati banyak badai kembali bergetar halus, seperti senar kecapi yang disentuh angin. Telepon berdering. Nama Dimas menyala di layar. Suaranya parau, retak di ujung kalimat, seolah ia berlari menjauhi sesuatu yang tak mungkin dikejar. Ia menyebut Olivia akan pulang terlambat dan memintaku datang. Hanya itu, namun cukup untuk membuatku berdiri. Tidak ada tuduhan. Tidak ada penjelasan. Hanya kekosongan yang terdengar lebih jujur daripada 1000 alasan manis. Aku menatap cermin di foyer. Di balik pantulan, perempuan yang menatap balik adalah diriku yang sama. Tenang, rapi, dingin di luar, tetapi kedua mata menyimpan musim yang berbeda. Aku teringat pertemuan makan malam beberapa kali ke belakang, tawa yang tidak menyatu, jeda yang ganjil, pertanyaan ringan yang dijawab terlalu cepat atau terlalu lambat. Potongan-potongan kecil itu seperti mosaik yang baru terlihat maknanya ketika kau melangkah 2 langkah ke belakang. Di luar, Mojosari berkedip dalam lampu jalan, pedagang gorengan menutup gerobak, dan suara azan Isya memudar ke kejauhan. Aku memikirkan Olivia, putri yang kubentuk dengan harapan dan disiplin, yang kuberi sayap dan pagar sekaligus. Aku memikirkan Dimas, menantuku yang terlalu jernih, mungkin terlalu baik untuk dunia yang gemar bermain kabut. Dan aku memikirkan diriku sendiri,
Galuh yang selalu mengatur panggung agar gorden jatuh tepat waktu. Malam itu, tirai terasa lebih berat. Ketika aku mengambil kunci dan tas kecil, aku tahu, apapun yang menunggu di rumah mereka di Gresik, itu akan mengubah cara kami memanggil kata keluarga. Beberapa pekan sebelum malam panggilan itu, tanda-tanda kecil sudah menumpuk seperti debu di ambang jendela. Pagi-pagiku tetap dimulai dengan lari mengelilingi alun-alun, menyapa ibu-ibu yang menjemur pakaian dan bapak-bapak yang menyiapkan gerobak soto. Namun langkahku sering terhenti oleh pikiran yang tak kunjung rapi. Di dapur, cangkir keramik bergambar bunga Kamboja menunggu kopi tubruk, sementara ponsel Olivia bergetar di meja makan, memamerkan notifikasi tanpa nama yang ia buru-buru geser. Ia berkata itu urusan kantor, presentasi, klien, rapat darurat. Kata-kata yang benar, tetapi rasanya tidak pas di telinga ibu yang hafal tempo napas anaknya. Aku mengingat makan malam di rumah mereka di Gresik, ketika aku datang membawa pepes ikan dan puding karamel. Dimas membukakan pintu dengan senyum yang kurang tinggi dari biasanya, sedangkan Olivia menyalamiku dengan wangi parfum baru, lebih gelap, lebih berani. Di meja, sendok garpu berdenting pelan. Aku menyusun piring, memperhatikan bagaimana Dimas menatap piringnya terlalu lama, lalu melirikku sekejap, seperti orang yang mencari pegangan. Tatapannya tidak liar, bukan pula nakal, tetapi ada sesuatu di sana, campuran lelah, kagum, dan tanya yang tak ia beri kata. Sementara itu, Olivia menertawakan kisah rekan kerjanya, tetapi tawanya tidak bulat. Ia menyentuh rambutnya terlalu sering, menahan ponsel di pangkuan, bibirnya dilapisi gincu merah tua yang meninggalkan jejak di bibir gelas. Aku menawarkan tambahan nasi, ia menolak, lalu memandang jendela lebih lama daripada percakapan kami. Aku, dengan cardigan tipis menutupi bahu, mempertahankan gestur yang sopan, duduk tegak, jemari bersisian, mutiara di leher menjadi garis tanda seru yang sunyi. Namun di bawah meja, ujung sepatuku mengetuk lantai tanpa irama, memukul-mukul gelisah yang tak punya nama. Malam-malam berikutnya, Olivia semakin sering pulang lewat tengah malam, dan Dimas semakin sering lupa mematikan lampu ruang kerja. Rumah yang biasanya terasa seperti halaman buku yang wangi kini berbau kertas lembab. Ketika akhirnya telepon Dimas memintaku datang, aku tahu, semua serpihan kecil itu telah menyusun pola, dan pola itu akan memanggil badai. Aku tiba di rumah mereka di Gresik ketika langit meneteskan sisa gerimis. Gang sempit berkilau, lampu-lampu toko sudah padam, hanya warung kopi ujung jalan yang masih menahan aroma robusta. Dimas membukakan pintu dengan wajah pucat. Di dapur, hanya ada cahaya remang dari jendela, botol whisky setengah isi, gelas tanpa alas meninggalkan lingkar air di meja kayu. Ia duduk menunduk, kemeja kusut di lengan, rambutnya sedikit basah seperti habis menyeka wajah. Aku menaruh clutch kecil di meja, merapikan gaun selubung biru tua yang memeluk pinggangku, belah halus di paha kanan. Stiletoku berdecit pelan di lantai keramik, suara itu terdengar seperti jam pasir yang baru dibalik. Galuh, suaranya parau, patah di tengah. Olivia, aku rasa ia tidak jujur. Kata-kata itu jatuh datar, tapi mengguncang dadaku seperti pintu yang tiba-tiba ditutup angin. Aku menarik kursi, duduk di seberangnya. Kau yakin? Tanyaku. Ia menggeser ponsel. Hanya sekelebat nama yang disamarkan, potongan pesan yang terlalu hangat untuk urusan kantor, foto yang diambil tergesa di parkiran basah. Aku mengembuskan napas perlahan. Hawa malam masuk dari kisi jendela, membuat untaian rambut di pelipisku bergerak tipis. Tangannya bergetar saat meletakkan ponsel. Aku menyentuh bahunya, sekilas, ringan, tetapi cukup untuk mengalihkan beban sesaat. Kulitnya hangat di bawah kain tipis, sentuhan itu seperti mematikan dengung di kepala.
Kau tidak pantas disakiti, kataku, suaraku rendah, rapi, seperti aku sedang merapikan taplak. Dimas mengangkat wajah. Di matanya ada lelah, ada marah, dan sesuatu yang lain, permintaan tanpa kalimat. Pandangannya jatuh pada mutiara di leherku, turun ke garis gaun, lalu kembali ke mataku, cepat namun tak sempat berbohong. Kau ingin aku bagaimana? Bisiknya. Pertanyaan sederhana yang terasa seperti kunci. Ingin kau bernapas dulu, jawabku. Aku berdiri, menuang sedikit whisky ke gelasnya, aroma vanila dan asap tipis menyeberangi jarak di antara kami. Ketika ku berikan gelas itu, jemari kami bersentuhan sekejap, pendek, rapuh, tetapi menyalakan sesuatu yang tak seharusnya dinyalakan. Di dapur remang itu, bunyi hujan yang kembali turun terdengar lebih keras, seakan-akan langit ikut menahan rahasia yang mulai tumbuh di udara. Aku menegakkan punggung, membiarkan mutiara di leherku menyentuh kulit dingin. Katakan semuanya, pintaku. Dimas menelan ludah, menatap jendela berkabut. Pesannya bukan tentang kerja. Ada panggilan larut, ada foto yang tidak seharusnya ada. Kata-katanya jatuh satu-satu seperti air dari talang. Aku merengkuh cangkir kosong, merasakan bibir porselen yang dingin, mencoba menunda dentum di dada. Di antara kami, aroma whisky dan hujan berkelindan seperti doa yang keliru. Aku berdiri perlahan, gaun selubungku mengikuti gerak tubuhku dengan patuh. Belahan halus itu menyentuh paha ketika aku melangkah mendekat. Kau tidak sendiri, kataku, suaraku tenang seperti kain batik yang dirapikan di meja. Jemariku menyentuh punggung tangannya, hangat, bergetar, manusiawi. Dimas mengangkat wajah. Di bola matanya, aku melihat diriku, perempuan yang selalu rapi, kini retak di tepi. Kalau kau marah, marahlah, bisikku. Kalau kau sedih, izinkan sedih itu duduk. Ia tertawa pendek, getir. Aku tidak tahu harus jadi siapa malam ini. Aku menarik kursi lebih dekat, stiletoku menggesek lantai, bunyinya tipis, seperti rahasia. Jadilah dirimu, jawabku, dan biarkan aku menjaga diamnya. Ada jeda. Lalu, gerak kecil yang tidak kami rencanakan, ia menyentuh pergelangan tanganku, sangat pelan, nyaris minta izin. Kulitku menghangat seperti kaca yang kena sinar pagi. Aku tidak menarik tangan. Napas kami saling mengejar dalam ruang yang menyusut. Ketika akhirnya ia mendekat, aku menahan tatapannya. Bulu mata basah, garis rahang tegang, aroma sabun mandi yang sederhana. Bibir kami bertemu, bukan ledakan, melainkan lampu yang dinyalakan perlahan di ruangan gelap. Ciuman yang jujur, rapi, namun memecahkan sesuatu yang tak akan utuh kembali. Jemari Dimas berhenti di bahuku, tidak menuntut, hanya meminta tempat. Aku menyandarkan dahi di pelipisnya, membiarkan bahuku jadi dermaga. Di luar, hujan menebal. Di dalam, kami duduk rapat di kursi dapur, terbungkus senyap dan kain, menyadari bahwa garis yang kami gambar sendiri baru saja kami lewati, tanpa peta, tanpa kompas, hanya dengan hati yang kebetulan berdetak pada nada yang sama. Setelah bibir kami berpisah, keheningan menetes seperti air hujan dari talang. Dimas duduk dengan dada naik turun, sementara aku merapikan gaun selubungku yang menempel pada kulit hangat. Belahan halus di pahaku terasa dingin oleh angin dari kisi jendela. Mutiara di leherku menyentuh tulang selangka, seolah mengingatkanku siapa aku sebelum malam ini. Aku, galuh yang rapi dan tegas, baru saja melangkahi garis yang kubuat sendiri. Dan yang paling menyakitkan, langkah itu terasa terlalu mudah. Kepalaku berputar oleh pertanyaan yang tak sanggup kususun. Haruskah aku mengajak Olivia bicara dengan tenang,
seperti ibu yang menuntun anaknya pulang? Atau menunggu ia mengakui, memberi kesempatan kejujuran tumbuh dari tanah yang becek? Ada opsi lain yang lebih gamblang, menunjukkan bukti, membuka semua jendela, membiarkan angin menghempaskan kain penutup. Namun di sela kemungkinan itu, ada sesuatu yang jauh lebih pribadi, keinginan untuk melindungi, juga dorongan getir untuk membalas. Aku membenci rasa itu, sekaligus memahaminya. Dimas menatapku, matanya memantulkan lampu dapur yang redup. Kemejanya kusut, lengan tergulung, pergelangan tangannya bergetar pelan. "Maaf," katanya. Satu kata yang jatuh ringan, tetapi menggores dalam. Aku menautkan jemari di atas meja kayu, menyusun napas. "Kau terluka," jawabku, "dan aku tidak lebih baik darimu malam ini." Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, lebih serak, lebih jujur. Kupikirkan yang akan terjadi besok. Pasar pagi di Mojosari tetap riuh, ibu-ibu menawar cabai seperti biasa, namun di rumahku cermin takkan memantulkan perempuan yang sama. Jika ini hendak diselesaikan, aku butuh peta. Mungkin dimulai dengan kebenaran yang tidak berteriak, menanyakan pada Olivia dengan mata yang tidak menghakimi, mengizinkan jawaban berdiri tanpa dipaksa. Mungkin juga menuntun Dimas mencari penopang, keluarga, konseling, doa, apapun yang bisa menahan retak. Aku menyentuh bibir, sisa rasa whisky dan lipstik menyatu getir. Malam ini telah terjadi dan tak bisa ditarik kembali. Tetapi caraku berdiri setelahnya, itu masih milikku. Di ruang sempit yang berbau hujan, aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun jalannya, aku akan memilihnya dengan kepala terangkat, sepatu hak mantap di lantai, dan hati cukup berani menanggung akibatnya. Pagi berikutnya, rumahku menyambut dengan wangi melati dan lantai teraso yang masih dingin, tetapi udara terasa berbeda, lebih berat, seperti tirai yang basah. Aku baru saja menyisir rambut dan merapikan gaun rumah bermotif garis halus ketika suara langkah kurir berhenti di depan pagar. Amplop coklat tanpa nama tergeletak di atas kesek. Naluri lamaku, yang jarang keliru, berdesir. Aku membawa amplop itu ke meja makan, mengiris perekatnya dengan kuku yang terlapis pernis bening. Foto-foto menggelincir keluar, licin dan tajam, dapur remang digresik, lampu dari jendela, punggung Dimas yang tegang, siluetku dengan gaun selubung biru tua, mutiara di leher memantulkan cahaya seperti tetes embun. Ada satu bidikan yang paling kejam, bibir kami menyatu, jemariku menahan tepi kerahnya, stiletoku miring di lantai keramik. Aku membeku, darah surut dari wajahku. Di sudut foto, cap waktu samar terlihat, huruf-huruf kecil seperti bisik-bisik yang menertawakan kami. Di bawah tumpukan, selembar kertas tipis, tulisan tangan tegas dengan tinta hitam. "Ibu, berhenti pura-pura suci." Aku tahu. 2 kalimat, cukup untuk merobohkan meja makan dalam batinku. Aku menutup mata sejenak, dunia berputar pelan, seperti kipas angin tua yang memaksa diri tetap berjalan. Teleponku bergetar, nomor tak dikenal. Pesan masuk, tautan ke folder daring, puluhan foto lain dari sudut berbeda, jelas diambil dari seberang jendela dan gang samping. Seseorang tidak hanya melihat, seseorang menunggu momen paling rendah kami. Aku memandang bayanganku di kaca lemari, perempuan rapi dengan mata yang tiba-tiba lebih tua. Jika pengirimnya Olivia, itu berarti ia sudah tahu sebelum aku sempat membentuk kalimat maaf. Jika bukan, maka ada mata ketiga yang mengintip dari luar pagar keluarga kami, mata yang mungkin menagih harga. Di ambang pintu, angin membawa sisa wangi hujan. Aku menatap pundak, merapikan ikat pinggang gaun, tetapi jari telunjukku bergetar halus. Suara notifikasi kembali terdengar.
Pesan berikutnya hanya berisi satu kalimat dan satu lokasi yang ku kenal di Surabaya. Dengan waktu sore ini, ditulis penuh huruf, tanpa angka, serta ancaman yang tidak butuh tanda seru, datang sendiri, atau semua foto akan dikirim ke Olivia, keluarganya, dan kantor Dimas. Senja di Surabaya menempel di kaca mobil seperti sisa lipstik di bibir cangkir. Aku mengenakan gaun midi hitam berhias garis jahit rapi, trench krem yang kutali di pinggang, sling-bag dengan tali tipis melingkari pergelangan. Rambut kuangkat setengah, mutiara tetap di leher sebagai penahan gemetar yang tak mau reda. Lokasi yang dikirimkan menuntunku ke atap parkir di dekat jalan Tunjungan, aspal hangat, angin asin dari selokan kota, neon memantul di genangan tipis. Perempuan itu menunggu di balik deretan mobil, rambut pendek, blazer abu, kaos putih, celana hitam yang jatuh lurus di atas sneakers. Di lehernya, rantai tipis, di tangan, kamera mirrorless yang tampak terlalu akrab dengan rahasia orang lain. Ibu Galuh datang sendiri. Pintar, katanya, suaranya dingin namun berwangi vanila. Ia menyebut namanya, Rani. Ia menyodorkan tablet. Folder terbuka, foto-foto dari dapur Gresik, profil Dimas, bahuku, gaun selubung biru yang mengenal terlalu baik lekuk tubuhku. Aku dibayar untuk memotret, ujarnya ringan. Klien meminta bukti yang membuat orang berhenti berpura-pura suci. Jantungku merapat ke tulang rusuk. Olivia, tanyaku. Rani tersenyum miring, seperti orang yang menyimpan kartu truf. Bukan. Aku. Ia menyapukan jari, menampilkan folder lain. Olivia dalam gaun satin hijau, rambut disanggul longgar, bibir merah tua yang tersenyum pada kamera. Tangan Rani, aku mengenali gelang rantainya, menyentuh pinggang Olivia di kamar hotel berlampu hangat. Bukan tatapan pekerjaan, itu tatapan yang memilih badai. Aku mencintai Olivia, bisik Rani, lembut namun tegas. Ia juga mencintaiku, tetapi ia pengecut karena takut pada keluarga dan kota kecil. Jadi begini syaratku, ibu mendorong Dimas untuk pergi, ibu mengakui kesalahan pada Olivia tanpa menyebut namaku, dan biarkan Olivia bebas. Jika tidak, 2 kisah akan tayang sekaligus, kisah ibu dan Dimas, serta kisah Olivia dan aku. Angin malam mengangkat tepi trenchku, kulit di bawahnya menggigil bukan karena dingin. Rani mendekat setapak, parfumnya menyenggol mutiara di leherku. Pilihannya sederhana, katanya, menahan kameranya di sisi pinggang seperti pisau yang disarungkan. Selamatkan martabatmu, atau bakar semuanya, termasuk anakmu. Surabaya di bawah kami seperti panggung raksasa, dan setiap lampu neon adalah mata yang siap menelan air. Rani berdiri sedekat bisikan, kameranya seberat vonis, sementara trench kremku menari pendek tertiup angin, menyingkap lutut dan kilau sling-bag yang tiba-tiba terasa seperti borgol perak. Pilih, katanya, dan kata itu terdengar seperti palu sidang yang memecah malam. Dalam kepalaku, kota kecil Mojosari berubah jadi radio tua yang memekik gosip. Ibu ketua arisan, pengurus lingkungan, guru mengaji, semua mulut menjadi pengeras suara. Reputasi yang kurakit butir demi butir akan runtuh seperti perhiasan mutiara yang talinya putus. Butir-butirnya menggelinding ke selokan, memantulkan lampu jalan dengan kejam. Aku membayangkan Olivia menerima kiriman foto, bibirnya yang merah tua memucat, tangan gemetar memegang layar, namaku terucap seperti doa yang tak dikabulkan. Aku membayangkan Dimas di kantor, komputer menyala, rekan-rekan menatap bergantian antara kode dan skandal, lalu gawai-gawai mengirimkan kebakaran kecil yang segera menjadi musim kemarau. Rani mendekat selangkah, aroma vanilanya melilit leherku, menyentuh mutiara yang bergetar di kulit. Bebaskan dia, ulangnya. Atau kubiarkan dunia berdiri di tepi ranjang kalian. Di dadaku, jantung memalu setara drum band 17 Agustus, terlalu keras untuk ruang atap yang sempit.
Gaun midi hitamku, yang biasanya seperti perisai, kini berubah menjadi kain tipis yang mendengar semua ketakutanku. Aku ingin menegakkan kepala, tetapi bayangan sendiri di kaca mobil memantulkan perempuan lain, bibir berlipstik yang mulai retak, mata yang memanggil hujan. Aku menatap kamera di tangan Rani, seekor burung pemangsa yang menunggu saat paling lengah. Lalu aku melihat sesuatu yang tak kulihat tadi, cincin tipis di jarinya, bukan sekadar aksesori, cakar kecil yang menandai wilayah. Rani menunduk, jemarinya menyentuh layar tablet, dan ratusan foto terbuka seperti kawanan belalang. Detik-detik, bisiknya. Berikan jawabmu, Galuh. Angin mengibarkan trengcu, dan untuk sesaat aku merasa atap parkir ini miring, seolah-olah kota, langit, dan moralitas memutuskan bersama-sama untuk tidak lagi berpihak padaku. Aku menatap kota dari tepi atap, menggenggam tali trench yang nyaris lepas. Rani mengangkat dagu, tablet berkilat seperti pisau yang belum berdarah. Bebaskan Olivia, katanya, atau ku buka semua. Aku menarik napas panjang, mencium garam udara dan vanila parfumnya. Di bawah trench, gaun midi hitamku menyentuh lutut, belahannya menyapu angin, selimbak bertali tipis memagut pergelangan, seolah mengingatkan, berdirilah tegak, atau jatuhlah cantik. Mutiara di leherku bergetar, kalung pengakuan yang menunggu kata pertama. Aku akan memilih kebenaran, ucapku lirih, tetapi bukan pada perintahmu. Rani menyipitkan mata, kamera di pinggangnya bergeser seperti satpam yang bosan. Aku melanjutkan, pelan namun tegas, Olivia adalah darahku. Jika ia bebas, itu karena ia memilih, bukan karena ketakutan. Di saat yang sama, ponselku bergetar. Satu pesan tanpa nama masuk, hanya kalimat pendek, huruf-huruf tenang yang menggoyahkan tanah di bawah tumitku. Jangan percaya Rani. Rani juga menerima getar serupa. Tablet di tangannya menyala sendiri, membuka folder baru berjudul dengan namanya. Foto-foto tumpah, ia dan Olivia di kamar hotel. Tetapi ada sudut pandang lain dari balik ventilasi, bayangan bahu asing tercermin di kaca. Mata Rani menggelap. Siapa yang mengikutiku, gumamnya, bukan mengancam, melainkan takut. Angin menepi, senyap menegang seperti senar biola yang ditarik terlalu keras. Aku melepaskan mutiara dari leher, menggenggamnya di telapak, butir-butirnya dingin, seolah nasib bisa disusun ulang jika talinya kuikat ulang. Kalau kau mengira aku akan menyerah, kataku, kau keliru. Aku mengetik pada layar, Dimas, pulanglah ke Mojosari sekarang. Lalu menulis pada Olivia, kita harus bicara, aku tidak akan bersembunyi. Ibu berjanji tidak akan menyebut nama siapapun. Jempolku melayang di atas tombol kirim, jantungku menabuh seperti drum barisan prajurit. Bunyi denting lift memotong malam. Pintu bergeser. Gaun satin hijau muncul lebih dulu, lalu wajah yang kuhafal sejak ia belajar menyebut kata ibu. Olivia melangkah ke angin, matanya menatapku, bukan marah, bukan sedih, melainkan sesuatu yang belum punya nama. Di belakangnya, ada siluet ketiga yang tetap dibayang-bayang, mengangkat sesuatu setinggi dada. Bukan kamera Rani. Bukan ponselku. Klik pertama terdengar sebelum siapapun sempat mengucapkan kata apapun.